Bu. Baik. Kita mau lihat, ambil dulu ini ya. Silakan. Iya. Bisa dilihat. Betul. Boleh kedengaran enggak? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Win. Oke. Baik, selamat ketemu. Shalom. Shalom. Terima kasih sekali Shalom. aku dapat di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kita boleh bersama-sama lagi pada acara Vesper ya, tim doa Eropa dan tim doa Amerika dan Indonesia. Puji Tuhan untuk itu. Ternyata pandemik 91 adalah salah satu juga rencana Tuhan. Walaupun susah untuk bertemu, tetapi kita disatukan di dalam acara Zoom ini dari seluruh penjuru dunia untuk mendapatkan pekabaran firman Tuhan yang boleh disampaikan menjadi kekuatan bagi kita masing-masing. Baiklah, untuk sebelum saya berbicara, kita akan tunduk kepala sebentar dan kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa di surga, terima kasih atas waktu dan kehidupan yang Kau berikan. Saat ini kami mengundang Roh-Mu yang kudus menyertai kami masing-masing. Agar apapun yang kami sampaikan, yang kami bicarakan, itu asalnya dari Tuhan. Memberikan selalu tuntunan kuasa surga. Agar kami boleh hidup berbahagia, lebih setia dan lebih dekat untuk menantikan kedatangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saudara-saudaraku, teman-teman, kakak-kakak senior, hamba-hamba Tuhan yang kekasih. Pada saat ini saya merasa sangat diberkati karena hanya beberapa waktu saja waktu yang diberikan dari teman kami Grace. Pada saat dia berbicara, saya baru tiba di bandara setelah bervacation 1 bulan di Indonesia. Kunjungan saya selain bervacation, berlibur, adalah untuk misi KKR yang diadakan oleh Field School dari Unclub Universitas di Bitung. Selama 1 minggu itu, tiap malam kami bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, pengunjung dan tamu-tamu yang cukup banyak. Dan akhir daripada KKR itu, puji Tuhan, ada lebih dari 76 orang yang dibaptis. Dan ada lagi juga yang sedang menyusul untuk dalam rangka berikutnya di dalam baptisan. Pada saat saya bersama dengan teman saya Ellen, setiap malam kami harus datang dari Manado ke Bitung. Kami naik Grab atau Go-Car ya, yang disebutkan di Indonesia. Kalau di Amerika ini Uber. Setiap malam kami diantar oleh seorang driver, Bapak Niko Wulur. Kami berbincang-bincang, menyampaikan firman Tuhan, dan akhirnya dia suka untuk ikut dalam KKR itu. Dan pendek cerita, dia bersama istrinya pun datang, ya, menjemput kami dan mengantar pulang dan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sampai saat ini saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara di hatinya. Saya katakan, Pak Niko, saya bukan mau minta supaya you jadi Advent. Saya hanya ingin agar you bisa belajar, mendengar sendiri langsung, dan dengan membaca firman Tuhan, menyelidikinya, maka you akan tahu di mana kebenaran itu yang bisa diterima. Dia sangat senang, istrinya juga sangat senang. Dia katakan, terima kasih, pertemuan yang singkat, tetapi sangat bermakna. Itulah pengalaman kami pada saat itu, dan sampai saat ini pun
Kita berdoa supaya tetap mendapatkan tuntunan Tuhan, sehingga dia juga berusaha untuk boleh hidup sesuai dengan firman yang dia dengarkan. Baik, saudaraku, teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini atau malam ini Vesper, saya mengambil satu judul, Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ternyata di dunia ini, kita bukan cuma hidup oleh karena lingkungan dunia yang berdosa ini. Kita mempunyai satu kerinduan untuk hidup selain di dunia, juga dunia yang lain, dunia yang perfect, yang sempurna. Karena dunia kita yang kita tempati ini adalah dunia yang penuh dengan segala dosa dan kejahatan. Terima kasih untuk tim doa Eropa yang sudah memberikan waktu di mana tempat untuk kita saling menguatkan, saling menghibur, saling mendengarkan kekuatan daripada firman Tuhan, dan panggilan untuk melayani satu dengan yang lain. Teman-temanku, saudara-saudaraku, di dalam buku Tawarikh, ya, perintah Tuhan adalah untuk mencari Dia. Di dalam buku Tawarikh, untuk mencari Tuhan, ada 11 kali konteks tema kesetiaan Allah itu dicatat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mengapa Tuhan menyatakan keinginannya melalui mencari Dia dengan supaya mendapatkan kekuatan dan mencari Dia dengan wajahnya selalu. Rupanya Tuhan mau supaya kita selalu lebih dekat, selalu berkomunikasi, selalu mau untuk menurut dan melakukan firman-Nya. Itulah kesukaan yang Tuhan nyatakan, dan itu jugalah yang boleh menjadi kesukaan kita sebagai umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Luar biasa Tuhan kita itu, yang Tuhan yang sangat penuh dengan kasih. Dia menginginkan suatu kehidupan di mana bila mana kita sebagai umat-umatnya selalu merendahkan diri, selalu berdoa, mencari wajahnya, maka Dia akan berbalik kepada kita dan Dia akan selalu menuntun kita agar kita jauh daripada hal yang jahat. Dan Tuhan akan berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita dan memulihkan sampai ada hal-hal yang sempurna. Itulah kasih Tuhan kita yang luar biasa. Pertama kali muncul hal ini, dan baru di sana, ya, di dalam Ulangan 4 ayat 29 di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwa. Bila mana kepada kita, kita tentu harus bagaimana hatinya, bagaimana jiwanya, sehingga kita yang dekat. Dan itu jugalah cara kita untuk mencari Tuhan, Allah sumber kekuatan dan keselamatan kita. Sekarang pertanyaan kita yang Tuhan yang seringkali timbul di dalam pemikiran kita. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Di manakah Tuhan itu? Bukankah beberapa dunia agama yang lain Tuhan ada tetapi
kita yang mempelajari Tuhan dan di mana Tuhan itu sebenarnya. Ada beberapa alasan yang Alkitab berikan mengapa kita harus mencari Tuhan. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10 dan 15. Dikatakan, pada waktu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Luar biasa, ya. Tuhan yang maha kuasa, yang maha mulia, dengan rendah hati, dengan keadaannya yang sungguh-sungguh datang mencari Adam dan Hawa. Pasangan yang pertama yang dia ciptakan oleh akibat dosa berada di Taman Eden. Walaupun demikian, Tuhan dengan kasihnya menanyakan, di manakah engkau? Kadang-kadang manusia, karena segala kekurangannya pun, ya, itulah akibat daripada dosa. Kita seringkali menjauhkan diri daripada Tuhan. Kadang-kadang oleh karena apa? Oleh karena kesalahan kita sendiri. Tetapi Tuhan begitu kasih memanggil kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 7, 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah. Itulah janji Tuhan. Agar kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berseru kepadanya, walaupun kita dikatakan orang fasik, orang yang jahat, yang mungkin jauh daripada Tuhan, tetapi Tuhan berkenan ditemui dan kita akan kembali kepadanya dan dia akan mengasihani kita dengan sepenuh kasih setianya. Alasan kedua, ya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Kita perlu bertumbuh. Kadang-kadang kita tidak peduli apa kita cari Tuhan atau tidak, atau kita dekat sama Tuhan atau tidak, kita berdoa atau tidak, baca Alkitab atau tidak, kita tidak peduli. Tetapi inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita perlu mencari Tuhan, mendekatkan diri kita setiap saat, karena kuasa kejahatan itu mencari kita, mengaum selalu. Tetapi kita mempunyai satu jaminan, sebagaimana akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Itulah sebabnya makanya Tuhan mau kita bertumbuh di dalam iman kita, di dalam kerohanian kita setiap hari, setiap detik hidup kita. Kita tidak aman dimanapun kita berada. Karena kita mempunyai satu tanggung jawab. Kita perlu untuk bersatu, menyatukan hati dan pikiran kita selalu kepada Tuhan. Karena tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin untuk itu. Ya, itulah sebabnya di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam
yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Inilah akibat bila mana kita tidak mendengarkan, ya, tidak mengacuhkan kabaran, nasihat, teguran, dan panggilan Tuhan pada saat kita berada di dalam dunia ini. Mungkin kita berada di tengah-tengah kehidupan yang nyaman, yang semua serba ada, yang semua berkelimpahan, sehingga kita tidak perlu Tuhan. Kita tidak perlu suara Tuhan itu mendengung di pikiran dan hati kita. Tetapi kasih-Nya begitu ajaib. Dia tidak mau kita hilang. Dia mau kita boleh hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Mengapa kita perlu bertumbuh? Alasan ketiga adalah karena peperangan yang terjadi. Yang kita tidak lihat ya secara langsung. Kita lihat tidak dengan mata kita kepala sendiri. Tetapi di dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ayat ini merupakan ayat yang sering kali kita dengar, yang memberikan amaran kepada kita bahwa peperangan itu terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam hati, di dalam pikiran, karena naga itu marah ya kepada umat-umat Tuhan, dan dia mau memerangi, menyerang umat-umat Tuhan yang selalu memelihara hukum dan memiliki kesaksian Yesus. Semua itu adalah kita, ya, umat-umat Tuhan yang sudah dipilih, khususnya umat-umat Masih Advent hari ke-7 yang memiliki dan menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 jelas dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Luar biasa, ya. Setan punya usaha, tetapi Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita semua lebih berkuasa di dalam kasih-Nya menyelamatkan kita, membukakan jalan di mana kita yang sudah kita terima, kebenaran yang sudah kita ketahui di dalam kehidupan kita, masih kecil, waktu muda, sampai kita tua, sampai kita punya rambut putih, mempunyai cucu, cicit, tapi Tuhan tetap memberikan perlindungan dan kasih-Nya. Alasan yang keempat, kita perlu selalu belajar. Ya, selalu kita perlu belajar. Di dalam Matius 1:11 ayat 28 sampai 30. Mengapa kita perlu belajar? Mengapa? Karena dikatakan Yesus memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita mempunyai beban yang berat di dalam dunia ini. Masing-masing kita memiliki pergumulan, ya, mempunyai masalah, mempunyai hal-hal yang mungkin orang lain lebih besar daripada kita tanggungannya. Tetapi aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah janji Tuhan. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Luar biasa janjimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena apapun, sebesar apapun beban kita, tanggungan kita, Tuhan memberikan penghiburan yang sejati, memberikan kemenangan. Dengan lemah lembut dia memanggil, dengan rendah hati dan jiwanya itu mendapatkan ketenangan bila mana kita selalu hidup bersama Tuhan. Saudara-saudaraku, kita ini merupakan jaminan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita dikatakan, diminta di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat,
dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Mazmur 105 ayat 4 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu hadiratnya. Pada waktu saya masih bekerja, pada saat ini saya sudah retired, dan saya pernah bekerja di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di California. Saya merasakan bahwa Tuhan menggunakan setiap kesempatan yang kita ingin lakukan untuk Tuhan, dan Tuhan berkenan, maka Tuhan menyatakan kuasa mujizat itu nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ini pun terjadi kepada saya yang saya rasakan. Pada waktu itu, pada pagi itu, saya mendapat bagian tugas untuk melayani seorang oma Amerika yang berumur 93 tahun. Dia bernama Edna. Pada pagi itu ketika saya memasuki ruangan kamarnya, saya lihat sedang duduk di pinggir tempat tidurnya dengan oksigen yang ada di hidungnya, kemudian dengan muka yang agak kesal, dia tidak ada senyum, dan saya menyapanya. Good morning, Edna. How are you? Dia katakan, not good. I'm so upset. I got upset to my doctor. I'm going to fire him. Wow. Saya katakan, apa yang terjadi, Edna? Ya, dia tidak memberikan apa yang saya inginkan. Ternyata rupanya Edna mempunyai penyakit yang sudah sangat parah dengan masalah pernapasan, dan benar-benar dia merindukan suatu kehidupan yang lebih nyaman, ya, yang daripada sekarang ini. Saya lihat pagi itu adalah waktu untuk breakfast. Breakfastnya sedang tetap berada di tray-nya, tetap berada di mejanya. Kemudian saya katakan, Edna, kenapa kamu tidak breakfast? Apakah kamu tidak lapar? Dia katakan, no, I'm not hungry. Kemudian saya mulai menerangkan sedikit mengenai apa artinya makan pagi secara tidak langsung, dan saya tidak merasa bahwa itu sangat mengena di hatinya, dan dia merasa sesuatu yang dia langsung bereaksi. Kemudian dia katakan, pada waktu saya sudah menceritakan dan menyatakan sesuatu mengenai kesehatan kepadanya, mengenai makanan dan hal-hal yang berguna untuk tubuh dan pikiran. Kemudian dia katakan begini, Winnie, are you Seventh-day Adventist? Kemudian saya katakan, kenapa dia tahu ya, dalam hati saya. Kemudian saya jawab, yes, I do. How do you know? Well, dia katakan, the way you talk, the way you told me, you you are a Seventh-day Adventist, right? Dia katakan, betul sekali, Edna. Kemudian dia katakan, Winnie, berikan namamu, kasih saya namamu, alamat, telepon. Oke. Saya katakan sambil saya bekerja melayani dia, akhirnya dia makan breakfastnya. Pada waktu dia selesai makan, saya berpikir-pikir, apa maunya ini orang oma sudah tua begini? Kok mau nama saya, alamat, telepon? Kemudian saya katakan, tanya lagi, Edna, saya cuma curious aja. Untuk apa itu nama saya yang kamu minta? Untuk apa? Kemudian dia dengan semangatnya, dengan seriusnya, dia melihat ke wajah saya, dia katakan, Winnie, dia bilang itu, saya mau kamu datang ke rumah saya. Wow, apa yang terjadi? Kamu mau kasih apa sama saya? Dia katakan, di rumah saya banyak sekali buku Nyonya Ellen G. White. Wow, itu rupanya kamu mau bawa saya ke rumahmu ya, undang saya. Ya, saya mau kamu ambil itu buku-buku. Saya sudah baca itu sebegitu banyak buku Nyonya White. Dan sekarang saya percaya dan saya akui bahwa the Seventh-day Adventist is number one in nutrition. Wow, puji Tuhan.
Wow, saya bilang, praise the Lord, you got it. Kemudian dia katakan, ini selalu kalau saya menceritakan pengalaman saya suka merinding. Dia angkat kedua tangannya ke atas dan mukanya menengadah ke atas. Dia katakan, God, if you want to take me today, I'm ready. I met a 7-day Adventist today. Saudara-saudaraku, 2 hari kemudian dia meninggal. Ya, jadi dia sudah mengambil satu kesempatan dan waktu di mana dia mempercayai dengan apa yang dia pelajari dan dia mengakui imannya kepada Tuhan. Luar biasa. Sejak itu, setiap kali saya bekerja dengan pasien, dengan semua keadaan kondisi pasien-pasien ini, maka saya selalu ambil waktu untuk berbicara, untuk menyatakan bahwa Tuhan mencintaimu. Tuhan memberikan kesembuhan bila mana kita selalu berada di dalam kasih-Nya. Saudara-saudaraku, kita dan Oma ini benar-benar memang dia memiliki dan merindukan kehidupan untuk lebih dekat dan lebih baik dari hari ke hari. Ternyata Tuhan melihat segala kerinduannya. Kerinduan kita adalah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Peristiwa terjadi pada saat saya melayani seorang wanita muda yang mencoba untuk membunuh diri. Suicidal patient. Dia baru berumur 36 tahun. Dia sangat muda dan cantik. Seorang muda Amerika. Pada hari itu saya off. Saya tidak kerja. Saya bekerja di agency. Jadi kalau orang sakit, orang suicidal patient, biasanya harus dijaga ya. Nurse-nurse pasti tahu. Di 24 jam. Nah saya bekerja dari jam 7 sore sampai jam 7 pagi. Pada saat itu saya off. Tapi mereka minta, tolong Winnie, nggak ada orang yang kerja. Tolong, ini perlu sekali. Kemudian saya berpikir, ini kalau saya punya pengalaman ya, kalau agensi atau rumah sakit minta saya kerja dengan sungguh-sungguh, memohon, pasti saya bilang ada sesuatu ini yang Tuhan mau tunjukkan sama saya untuk lakukan. Jadi saya katakan, oke, saya datang. Nah, begitu saya sampai di rumah sakit, saya masuk ke kamarnya, namanya Jennifer. Saya lihat masih ada papa mamanya, orang tuanya. Ada di situ. Pada saat Jennifer ini minum obat Tylenol 1 botol, dia rasa takut. Dia mau bunuh diri itu, mau mati. Tapi dia takut. Kemudian dia call papanya, dedinya yang ada di Fresno. Dia tinggal di Palm Spring. Jadi ayahnya call 911, dia dibawa ke rumah sakit. Kemudian rumah sakit menolong untuk menyelamatkan nyawanya, membuang semua racun-racun obat Tylenol itu. Dan akhirnya dia berada dalam keadaan saat itu oke, selamat ya. Nah pada waktu papa mamanya datang, dan pada saat dia lihat bahwa saya sudah hadir di situ, kemudian mereka meninggalkan ruangan itu. Akhirnya saya katakan, "Hi Jennifer, my name is Winnie. I'm going to be your sitter, your company tonight with you." "Oh, I'm glad to see you." Dia bilang gitu. "I'm so happy." Jadi saya katakan, apa yang terjadi Jennifer? Saya dengar kamu minum Tylenol. Kamu rupanya sudah bosan hidup ya. Dia ketawa. Betul Winnie. Saya akan coba ceritakan sedikit. Siapa tahu saya bisa bantu kamu. Ya, akhirnya dia bilang, "Winnie, selama ini saya ini seorang wanita jalanan. Saya ini dari umur belasan tahun selalu hidup di jalanan. Segala macam apapun yang saya sudah buat, makanan, obat, tetapi beranjak umur saya lebih dewasa, saya berpikir untuk hidup lebih baik. Kemudian saya sekolah, saya mendapatkan pekerjaan yang baik. Saya sekarang seorang manajer di salah satu company.
Dan kemudian saya berpikir, saya mungkin harus mempunyai keluarga, mempunyai anak, ya. Dia rindu untuk. Tetapi di samping itu, Weni, saya ini orang yang ateis, yang tidak punya Tuhan, nggak tahu berdoa, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ke gereja, atau apa sajalah. Saya nggak percaya Tuhan. Bagaimana mau bisa? Dan saya sekarang punya tunangan. Tunangan saya ini, dan sudah kami bergaul, berhubungan sudah agak cukup lama. Dan kami memutuskan untuk menikah. Tetapi kami punya banyak masalah dan tidak pernah ada solusi untuk yang itu, untuk kami bisa menikah. Jadi saya bilang, aduh, kalau begini terus lebih baik saya mati aja. Nggak usah lah, dia bilang gitu. Akhirnya itulah yang saya buat, saya minum Tylenol. Kenapa? Tapi apa masalahnya? Kok kamu sampai begitu? Sampai kalian nggak bisa punya solusi, jalan keluar. Begini, Beni. Pacar saya, tunangan saya itu orang Pakistan. Ya, ya. Oh, Jadi, dia bilang, pacar saya itu, tunangan saya itu baik sekali, Beni. Dia nggak peduli apakah saya itu mau ke di gereja atau di mana. Yang penting katanya bisa menikah sama dia. Dan dia kan Islam ya, pergi ke masjid lah, dia bilang itu. Tapi sekarang, kalau kita mau kawin berdua, saya nggak mau kawin di masjid. Saya nggak mau kawin di tempat-tempat yang lain. Saya mau kawin di gereja. Tapi saya bukan seorang Kristen. Bagaimana tuh, Weni? Dia bilang begitu. Nggak ada, saya nggak pernah dapat orang kasih jalan keluar sama saya. Terus dia bilang, apa lagi? Dan satu hal yang dia minta di dalam, kalau kita menikah, yang satu hal ini yang tidak boleh ada di dalam rumah. Apa itu? Mungkin saya bisa bantu kan. Pokoknya dia bilang, kalau ada, tidak boleh ada pork di dalam rumah. Kemudian saya pikir, Tuhan ini rupanya yang Tuhan mau kasih tahu untuk saya sampaikan kepada anak ini, Jennifer ini. Well, kita bilang gitu. Saya katakan, well, terus dia, sebelum itu dia katakan, where's in the world, Winnie, a Christian didn't eat pork? Well, kita bilang, saya a Christian, I'm a Christian. What kind of Christian? I'm a Seventh-day Adventist. Saya tidak makan babi. Dan saya lebih bersih dari orang Islam, agama Islam, dan daripada agama-agama lainnya. Can you believe it? Kita bilang itu. Really? Dia bilang gitu. Kami tidak makan babi, kami tidak makan seafood, kami tidak merokok, tidak minum kopi, teh, dan wine, dan segalanya. Dan kami tidak pakai anting perhiasan. Banyak hal-hal yang kami harus ikuti, taati sebagai seorang anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Dengan spontan, dia berdiri memeluk saya. Dia katakan, Tuhan, God, thank you for sending Winnie tonight for me. Wow, saya bilang, saya surprise sama kamu. Kemudian apa yang saya mesti buat, Winnie? Dia bilang, saya nggak bisa berdoa. Saya mau jadi Kristen, mau jadi Seventh-day Adventist, tapi saya nggak tahu berdoa dong. Dia bilang gitu. Bagaimana itu? Oke, saya mau buat apa saja yang kamu bilang. Sekarang, sekarang mau belajar berdoa toh. Berdoa itu kamu caranya berbicara kepada pacarmu, kepada orang tuamu, kepada teman dekatmu, membuka hatimu. Itulah kamu berdoa kepada Tuhan. Baik, sekarang pergi ke station, nursing station. Ambil di situ Alkitab. Buka di situ buku ada satu yang saya mau kasih tunjuk. Kemudian dia lari dengan cepat. Kemudian dengan senang hati mukanya dia kelihatan senang sekali. Dia bilang, I'm getting married. Wow, saya bilang, you belum married sekarang, tapi dia sudah katakan bahwa kamu sudah siap untuk menikah. Ternyata dia sangat berterima kasih, bersyukur. Dan saya buka buku Markus, The Lord's Prayer. Saya katakan, Jennifer, ini adalah doa yang sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita yang percaya kepadanya. Dia baca itu dengan sungguh-sungguh. Dia ketawa tersenyum-senyum. Dia bilang, Winnie, I got it. What's next? Kemudian saya katakan, oke, kamu mesti belajar. Kamu mesti tahu doktrin Advent.
baik, saya akan lakukan itu ini. Dan kemudian pada waktu itu sudah jam 2 malam itu. Akhirnya dia bilang, saya mau call saya punya auntie. Dia call dia punya auntie di state lain. Dia bilang, auntie, I'm getting married. I got the religion. They don't eat pork. And then more clean than Muslim. Dia katakan, what is that? Antinya bilang, itu mereka adalah Seventh-day Adventist Church dari member. Wow, that was great. Saudara tahu siapa itu antinya itu, tantenya itu? Dia seorang non-Katolik, biarawati. Dia bilang, terima kasih Tuhan sudah tunjuk Winnie untuk membawakan dan menolong kamu kepada satu rencana yang baik. Kemudian juga akhirnya dia katakan, Winnie, Jennifer bilang, dia bicara dan call sama tunangannya. Dia bilang, tunangannya bilang, Winnie, tunangan saya akan datang besok pagi jam 6 kemari. Buat apa? Kok pagi sekali? Saya bilang gitu. Dia mau ketemu kamu, Winnie. Dia mau bilang terima kasih sama Winnie karena kamu sudah bantu kami untuk menemukan solusi di mana kami boleh menikah nanti pada satu saat. Wow, Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikianlah. Akhirnya pada pagi sebelum saya pulang 7.30 saya sempat untuk call pendeta di sekitar daerah itu di Palm Spring, dan dari directory telepon saya dapatkan dan saya berbicara dengan sekretarisnya pada pagi itu, dan saya katakan bahwa perlu pelayanan dari pendeta untuk datang menemui Jennifer di rumah sakit ini, di ruangan ini bersama dengan tunangannya. Jadi puji Tuhan, mereka belajar dan mereka menjadi umat Tuhan yang dipersatukan. Saudaraku, Amin. itulah tugas ya. Tuhan membuka, menunjukkan, dan akhirnya menyatakan bahwa kalau Tuhan mau pilih umatnya, segala jalan, 1001 jalan, Tuhan akan memberikan kepada umat-umatnya dan menggunakan pakai kita menjadi alatnya yang ampuh. Ya, baik di dalam saya mau baca di dalam Wahyu 3 ayat 20 dan 21. Dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Dan Wahyu 14 ayat 12 sampai dan 13 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat ke-13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Semoga pelajaran pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari ini, pengalaman yang saya bagikan pada malam ini, boleh menjadi bagian kita. Kita boleh mengambil tekad untuk selalu mencari Tuhan. Bukan mencari saja, tetapi hidup bersama Tuhan setiap hari dan tekun sampai akhir Tuhan datang. Di awan-awan kita akan dapat bersama-sama masuk di dalam tempat yang indah, surga, di mana Tuhan bersama kita hidup selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih atas